Halo semua, balik lagi di channel Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Nah, jadi kali ini kita kembali lagi teman-teman ya di rubrik stock pick harian dari Trader Retail. Jadi ini juga adalah free stock pick yang kita berikan kepada teman-teman yang mungkin bisa dijadikan tambahan referensi ya teman-teman, dan juga tambahan WL harian dari teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman belum tahu nih mau trading sama apa di hari di besok hari gitu teman-teman ya, di hari apa nih, di hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis berarti ya, di hari Kamis besok gitu teman-teman ya. Oke, jadi saham pertama yang masih layak untuk kita jadikan watchlist teman-teman di hari Kamis nanti adalah saham ASA. Nah, ini ASA sudah dari kemarin juga udah jadi trading harian kita teman-teman ya. Dan kita pun di sini sempat cuan juga lumayan teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada saya share di grup free kita, channel free. Jadi teman-teman yang mau join ke channel free boleh ya, linknya akan saya letakkan di deskripsi. Siapa tahu mau lihat bagaimana trading performance kita, dan kalau minat mau join ke premiumnya juga bisa, nanti silakan di japri ya. Jadi kemarin kita sempat cuan juga teman-teman di ASA, dan teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di sini dia closingnya itu kurang lebih sama dengan closing di hari Senin lalu. Nah, sehingga kalau kita evaluasi lebih jauh teman-teman, ASA ini masih bisa kita tradingkan untuk hari hari Kamis nanti gitu ya. Kenapa teman-teman? Karena setelah saya cek, kan ini kemarin saya sampaikan di video sebelumnya untuk ASA ya. Untuk ASA kan bandar utamanya itu si BK nih teman-teman ya. Oke, si BK kemarin. Cuman hari ini ya, maksudnya hari Selasa lalu, si BK ini tiba-tiba ada bandar baru masuk, yaitu si RX ya. Dan masuknya pun lumayan, langsung 33 ribu lot ya teman-teman. Nah, si BK yang hari Senin lalu dia ada akum ASA, dia malah lanjut akum, artinya dia belum jualan gitu loh. Artinya dia belum jualan, sehingga total BK itu punya 75 ribu lot ya. Lumayan lah, lumayan barang yang diakum selama 2 hari ya. Jadi sekitar 21 miliar. Nah, average-nya ini menarik ya. Average RX dengan BK ya, ada BB juga di sini teman-temannya, top 3 net buy-nya itu di kisaran 2770 2800 katakan bahkan ya. Di sekitar 2800. Artinya apa? Artinya harga closing kemarin itu masih di bawah harga rata-rata bandarnya selama 2 hari trading hari ini gitu teman-temannya. Artinya posisi si BK, posisi si RX, posisi si BB itu masih nyangkut ya, karena closing 2770. Jadi ini menarik teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masuk di 2770 pun teman-teman masih dapat harga diskon karena harganya di bawah bandar. Saya nggak tahu si BK RX ini mau copet atau enggak, tapi yang jelas ini lumayan gitu teman-temannya. Kalaupun mereka cuma mau copet, paling tidak masih sahamnya tuh bisa naik 3-5% lagi gitu teman-teman ya. Nah, syaratnya gimana? Sama. Sekarang kita ke trading plan ya teman-teman. Syarat untuk kalau teman-teman yang mau trading ya, itu dia jangan sampai closing di bawah 2760 tuh ya. Karena 2760 ini adalah high dia sebelumnya teman-teman ya, sebelum dia di breakout di hari Senin kemarin. Jadi kan dia kemarin ini breakout all time high-nya gitu ya. Oke. Itu buat teman-teman yang mau copet. Jadi risknya sangat kecil ya. Atau kalau teman-teman rasa satu tick nanti banyak prank om, turunin lagi batas stop lossnya, boleh ya. Kalau mau yang stop loss ketat stop loss yang agak jauhan dikit tuh di sini sebenarnya 2500 ya. Tapi teman-teman mau stop loss di 2700 ke bawah pun bisa ya. 2700 2670 ya. Jadi mau jadikan batas stop lossnya di sekitar situ bisa banget di sini ya, maksudnya ya. Tuh ya, area 2670 hingga 2700 buat teman-teman yang mau copet-copet ya. Untuk TP-nya gimana? TP-nya bisa mulai 2800
2870 lah, 2870 ke atas gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sekedar mau copetan, risk and reward menarik lah, ini 1:1 ya, 3,4%, rewardnya risknya sekitar 3,5% atau 2,65. Jadi risk reward 1:1 sangat menarik ya. Itu yang buat fast trade. Kalau swing gimana? Swing boleh ya, cuman kalau swing ya teman-teman harus siap dana untuk average down. Andai kata dia turun lagi ke 2.500-an, harus siap gitu ya. Average down-nya di mana ya? Bisa di sekitar sini nih. Ya, 2.600 sampai 2.700. Batas stop loss-nya di 2.500 dulu. Karena kalau jebol 2.500, nanti dia akan sideways lagi nih sampai 2.200-an ya. Nggak jadi uptrend gitu, teman-teman. Ya, itu untuk asa teman-teman. Jadi sangat menarik. Posisi bandar di 2.800, closing 2.770. Jadi kalau mau copet-copet sampai 2.850, 2.870 masih bisa. 3% dapat satu hari lumayan. Ya, itu yang pertama, ada saham asa. Lalu yang kedua, yang bisa kita jadikan watchlist kita juga di hari di hari Senin nanti, itu ada saham MPMX. Ya, jadi MPMX ini ya memang dia udah sideways lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau batas stop loss-nya sih di 690 dulu ya, atau kalau mau agak jauhan dikit bisa sampai ke 675, tapi kan kejauhan nih. Saya nggak tahu nih minus berapa nih. Ya minus 4%-an. Kalau masih oke lah ya, nggak terlalu dalam banget. Kalau misalnya pun kalau harus cut loss gitu teman-teman ya. Untuk batas TP-nya bisa TP bertahap mulai dari 715 ya, 715, lalu next nih ada TP di 725 teman-teman ya. Oke, jadi buat yang mau sekedar copet, risk and reward itu 1:1 juga, plus minus lah ya, walaupun agak gedean risk dikit, 1,5/2% ya. Kalau sampai yang pucuknya 2,7 banding ya oke lah ya, tapi saya rasa risk and reward masih agak gedean risknya sedikit sebenarnya, tapi sih mestinya aman ya, karena dia juga udah coba-coba jebol garis EMA 21-nya teman-temannya, 13 dan 21 gitu ya. Dan kalau kita lihat di pergerakan bandar hari kemarin itu ya, untuk MPMX teman-teman, itu ada akum juga dari si KZ dan BK ya. Dan kalau saya cek ini kayaknya asing deh ya, tuh asing kan, KZ dengan BK-nya asing. Jadi ini lumayan akumnya. Ya, akumnya lumayan di average 700. Jadi paling tidak kita bisa ekspektasi kalau harganya akan dijaga di sekitar 700. Turun pun dia ya mungkin hanya turun sampai 695 atau 690. Nggak akan sampai di bawah situ teman-teman ya untuk MPMX ini ya. Nah, kalau sebenarnya kita mau tarik agak jauh ke belakang sedikit teman-teman ya, misal sampai sini, itu kita akan lihat sebenarnya ada big akum lagi di samping si si KZ dengan RX tadi ya. Kita lihat sebenarnya yang big akum itu dilakukan oleh si CD, diikuti dengan AK. Ya, ini besar banget teman-teman. Besar banget, dua ini aja udah 600.000 lot, dan mereka pun average masih di sekitar 700 ya. Jadi bagus banget. Jadi memang secara risk reward kalau kita hitung lebih besar risk ya teman-teman ya, karena 1:2 lah gitu ya. Tetapi kalau kita lihat broker summary, ini average rata-rata ya, yang top net buy ini dia di 700. Sehingga kecil kemungkinan harga akan diturunkan sampai amblas banget lah di bawah 700. Paling pun kalau closing di bawah 700, 690, 695 gitu teman-teman ya. Karena ini lumayan loh ya. Saya cek di sini untuk MPMX. Untuk MPMX, kalau kita lihat daily transaction-nya, kepotong ya. Daily transaction-nya itu nggak sampai 100.000 ya. Mayoritas, ada beberapa memang di atas 100.000. Tapi average-nya itu hanya sekitar 100 ribuan lot saja. Itu buy and sell ya. Berarti kalau yang buy-nya doang itu bagi dua. Ya berarti lebih kecil lagi teman-teman estimasinya ya. Jadi ini big akum dari si CD. Dan ini layak untuk teman-teman jadikan watchlist pantauan untuk day trading ya. Yang mau copet pun ya monggo silahkan gitu ya. Karena mau copet, mau swing, maksud saya mau swing pun monggo.
Karena ada gap besar di 815 ya. Itu teman-teman bisa jadikan target swing menengah ya, mungkin 1 sampai 2 bulan ya. Upside pun 15% masih lumayan. Tapi kalau mau copet aja, bolak-balik aja udah enak nih ya. 695 jual 715, 695 jual 710 tuh. Udah enak ya. Oke, lalu saham ketiga yang kita bisa jadikan pantauan juga teman-teman adalah MBSS. Tuh MBSS ini jadi adalah free stock pick kita ya hari Senin kemarin. Ini pun coret-coretannya masih sisa nih teman-teman, sisa dari stock pick yang kemarin ya. Untuk hari Kamis nanti masih layak banget teman-teman untuk ditradingkan. Kenapa? Karena oke, kita bahas teknikalnya dulu saja lah. Jadi dia kemarin habis breakout lumayan tinggi ya. Lumayan kenceng, high-nya sampai 680. Kita yang member premium juga cuan lumayan kemarin. Di MBSS ada yang cuan 7%, 8%. Ya, kemarin saya lihat ada member kirim screenshot screenshot tradingnya. Lumayan ya. Cuman dia sayangnya false breakout gitu ya. Jadi dia closing ditarik ke bawah lagi ya. Closing di bawah 635. Jadi dia false breakout gitu ya. Nah, hari Selasa kemarin juga sempat coba-coba mau breakout ya dari ATH sebelumnya di sini ya. Tapi pun lagi-lagi gagal gitu ya. Closingan diguyur ke bawah. Ya, jadi kalau untuk copetan gimana? Masih layak enggak? Masih banget ya. Masih banget. Karena kalau saya lihat di sini kan kemarin di hari Senin kemarin itu bentar ya, MBSS itu kan nah ya, kemarin kan si Becky, bahkan ini Becky pun dia big akum ya. Kita sebentar balik dulu ke sini. Kita sebentar balik dulu ke tanggal yang kemarin. Nah, ya. Si Becky lanjut beli di sini, dia belanja gitu loh, teman-teman, ya. Si Becky lanjut belanja di saham MBSS ini. Ya, average-nya berapa? Average belanjanya 631. Ya, jadi closingan pun dia masih di di bawah average dia. Nah, kalau kita tarik mundur ke belakang memang tadi teman-teman ya. Ini si Becky dia juga big akum ya. Dia sampai 451.000 lot yang itu sih sebenarnya gede banget untuk MBSS. Tuh ya, kalau teman-teman lihat volume transaksi hariannya itu nggak sampai 50.000 bahkan, rendah banget ya. Nah, jadi ya paling baru 3 hari ini aja yang volumenya agak tinggi sampai 200-an ribu lot. Tapi kalau kita bagi dua, asumsi volume itu kan jumlah antara net dan sell. Jumlah antara buy dan sell. Berarti kan kalau buy-nya doang itu kan setengahnya saja. Artinya cuma sekitar berapa ya? 80.000 sampai 100 ribuan. 80 sampai 120 ribuan lot saja. Ya, itu pun baru 3 hari ini ya teman-temannya. Nah, jadi si Becky punya barang segini banyak, itu menurut saya dia harus angkat lah, atau paling tidak dia akan bikin sideways range 630-an ke atas harusnya ya. Karena dia punya average itu udah cukup tinggi. Ya, average dia itu di 587. Ya, 587 itu di sekitar sini nih, teman-teman. Tuh. Ya, di sini. Ya. Jadi di sini adalah average dari si BQ ya, bandar utama di MBSS untuk saat ini ya. Jadi teman-teman yang mau fast trade ya, yang mau fast trade di MBSS ya udah tetapkan batas stop loss-nya itu di 585 aja ya. Average si bandar, TP-nya ya teman-teman bisa bisa sampai 680 terserah ya. Intinya risk and reward-nya menarik lah. Ini pun sampai ke risk-nya itu cuma 6% ARB sekali ya, tapi kayaknya enggak juga lah, mustahil ARB. Ini pun kemarin MBSS ARB habis itu ditarik lagi ke atas kuat ya, padahal 2 hari ini market tuh parah banget ya, gara-gara si Bukalapak yang ARB 2 hari. Ini emiten termasuk kuat loh ya, karena memang di-maintain banget, ada supir utama yang maintain harganya. Ya, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Untuk untuk reward pun upside masih menarik ya, bisa sampai 8%, 10% teman-teman untuk MBSS. Jadi ini teman-teman bisa jadiin pantauan lah ya untuk fast trade di hari Kamis nanti. Oke. Lalu selanjutnya teman-teman, saham keempat yang juga bisa dijadikan watchlist kita di hari Rabu besok ya, itu ada saham ASIS ya. Nah, saham ASIS ini cukup menarik teman-teman ya, karena dia mau bentuk pola ini ya, seperti mau bentuk pola
double bottom ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia kayak mau bentuk pola double bottom ya. Nanti di sini neckline-nya ya. Wait, saya bikin neckline-nya itu di sini sebenarnya. Bentar, kita cari dulu agak ke belakang dikit biar lebih representatif. Ya, mungkin bisa di sini ya. Oke. Di 1570 plus minus ya neckline-nya. Jadi kalaupun dia mau sampai ke neckline jauh ya, 7,5%-an gitu teman-teman ya. Oke, jadi kalau untuk ESIS ini ya teman-teman bisa tentukan atau batasi stop loss teman-teman yang terdekat itu di 14.15 ya. Di 14.15 bisa dijadikan batas stop loss atau mau rendahan dikit pun boleh di sini. Nah, di sini pun bisa ya, 1400 ya. Jadi batas stop loss di 1400 dengan target TP terdekat ya udah langsung nyasar neckline-nya ini aja. Ya meskipun di sini sebenarnya ada resisten sedikit nih. Ya, di sini ada resisten. Dia kepentok nih kemarinnya, kepentok ketahan di resisten 14.55 gitu ya. Di sini pun ada resisten. Di sini pun dia awalnya dia kemarin tuh kepentok di sini di resisten 14.90, habis itu dia turun ke bawah ya. Jadi ini sahamnya sangat menarik teman-teman untuk teman-teman jadikan fast trade ya di hari Senin nanti. Teman-teman buy di sekitar sini, nanti jual di 14.90 pun udah lumayan tuh. Tuh udah dapat 2,5% untuk copet ya. Kalau turun gimana? Kalau turun teman-teman pertama nih bisa average down dulu di sekitar 14.25 ya. Average down di 14.25, nanti dia balik ke 14.55 kan teman-teman udah cuan tuh. Ya udah cuan karena average-nya jadi turun di tengah-tengah. Syukur-syukur dia nyampe ke 14.90 ya. Sehingga kalau untuk apa atau area average down jadikan batas stop loss teman-teman ya. Sehingga risk-nya itu cuma 1,8%. Kan menarik tuh 2,4 berbanding 1,8 risk dan reward-nya. Ya kalau mau pakai average down ya sampai ke 1400 tuh cuma 3,7% kok, nggak banyak ya. Berbanding potensi reward-nya itu 2,2 hingga yang di atas tuh bisa sampai 8%. Menarik ya. Sekarang kita cek apakah ada supir yang akum ya, ada ke bandar yang mengakum si ESIS ini ya. Wait, kita tengok yang kemarin dulu karena kita cuman buat fast trade ya. Karena kita cuman buat fast trade dari si ESIS ini ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ini pun ada akum teman-teman ya, tanggal 10 kemarin dari si KZ ya. Dari si KZ dia akum 62.000 lot, lumayan ya, 9 miliar di average 14.40 kita bulatkan gitu ya teman-teman. Jadi ini saya perhatiin kemarin ESIS ini dia baru masuk ini pagi menjelang siang ya, pagi menjelang siang dia baru masuk sehingga dia average-nya pun masih agak pucuk lah gitu ya, masih agak pucuk. Cuman memang kalau kita mau tarik agak jauh ke belakang dikit teman-teman ya, kita mau tarik agak jauh ke belakang dikit sebenarnya nih ada super big akum juga gitu ya, super big akum dari si ZP dan RX sebenarnya ya. Memang di sini ada guyuran dari si KZ ya, cuman distribusinya ini dari si KZ ada yang nampung si ZP dengan RX, jadi masih menarik gitu teman-temannya, kecuali nggak ada yang nampung artinya ini saham benar-benar terbengkalai. Tapi berhubung ada yang akum, ada yang nampung buangan si KZ yaitu si ZP lalu RX, DX top 3-nya ya, ini masih dikatakan oke ya, karena masih ada bandar yang akan menyetir ya, mengatur pergerakan si ESIS ini sebagai liquidity provider gitu teman-teman ya. Nah kalau kita perhatikan average si ZP ini pun di 14.51 ya, 757.000 lot di average 14.51, 109 miliar. Ini besar banget teman-teman ya. Ini besar banget. 14.50, 14.55 cuman satu tik di atas harga closing. Jadi teman-teman kalau mau ngekor si ZP itu menarik banget gitu ya teman-teman ya. Oke, tapi ya memang tetap teman-teman kalau niatnya fast trade ya harus disiplin. Cuan 3%, 5% ya udah TP gitu loh. Ya, niatnya kan fast trade, kecuali kalau niatnya mau swing. Ya kalau mau swing ya siapin dana lebih lah untuk average down dan harus sabar. Kita nggak tahu kalau swing itu nanti dia sideways ya. Kayak sideways di sini aja nih kalau kita perhatikan ini kan sideways nih. Tuh, ini aja sidewaysnya dari 6 April sampai 28 Mei. Kuat nggak 1,5 bulan di situ-situ aja?
Kalau jawabannya kuat, yowes silahkan. Tapi kalau teman-teman nggak sabaran, nggak kuat, ya udahlah kita copet aja lah gitu ya. Nanti nyampe ke apa namanya nyampe ke 1490 1500 TP gitu loh ya, dapat 5% TP ya, loss 3% 4% cut loss, udah gitu. Yang penting risk reward masih menarik lah, itu masih oke kalau menurut saya gitu teman-teman ya. Oke, lalu terakhir ya yang bisa dijadikan pantauan juga itu saham tech ya. Jadi tech ini kemarin saya ada share juga teknikalnya sih di grup free kita ya. Nggak tahu teman-teman ada baca atau enggak. Jadi tech ini menarik secara teknikal ya. Secara teknikal menarik karena kenapa? Dia ini historicalnya ya, dari yang sudah-sudah, ketika dia habis breakout dari minor downtrend atau dari flag-nya, dia pasti akan rally ya. Kayak di sini dia habis breakout terus dia rally. Terus di sini dia bentuk flag, habis itu dia rally lagi ke atas, lumayan ya. Ini dia sekarang sudah breakout, nah dan sekarang dia pelan-pelan mulai rally gitu ya teman-temannya. Jadi ini menarik sih kalau teman-teman ada yang mantau kemarin di grup free, ya harusnya sekarang posisi udah mulai cuan-cuan tipis lah, karena kemarin itu waktu saya infokan posisi di 3.600 ya. Posisi sekarang udah 3.800 ya, udah dapat 3%-an. Ya kalau mau TP ya silakan, namanya cuan kan. Cuan bungkus gitu ya. Jangan dibiarin mendep kelamaan gitu. Target terdekat tech berapa kalau mau fast trade? 4.000 ya. Batas stop loss di 3560. Gitu aja teman-teman ya. Ya 1:1 lah. 5% banding 6% masih oke. 5%-nya pun tadi 5,8 ya kalau nggak salah. Coba. Enggak ding, 5% pas. Ya masih oke lah risk and reward ya. Atau kalau teman-teman ragu, nanti bisa beli di opening average down di 3560, balik ke 3800 kan, 3800-an kan teman-teman udah cuan tuh. Ya udah, mau TP di situ boleh, atau TP di 4000 tuh ya, TP di 4000. Atau kalau mau lebih konservatif lagi ya, kalau mau lebih konservatif, tunggu dia di 4000 ya. Pilihannya ada dua ya, buy on breakout ya, artinya ketika dia breakout dari 4000 teman-teman buy, terus teman-teman TP di ATH dia. Tuh, TP di 4250. Itu aja teman-teman mungkin udah dapat 5%. Ya, hampir 6% malah ya. Buy on breakout 4000, jual di 4200 ya. Itu udah dapat sekitar 5%-an gitu ya. Atau skenario kedua, misal dia nggak jadi breakout nih, kepentok di resist, dia akan pullback dulu sampai ke 3560 ya, di support terdekatnya, uji support dulu, nggak apa-apa, sehat juga kok secara teknikal. Baru kalau dia koreksi sampai 3560, baru teman-teman spekulasi buy di situ ya. Spekulasi buy bisa TP di 398 4000 atau mau nyasar sampai 4200-an. Terserah ya, terserah teman-teman atur sendiri gitu ya. Nah, teman-teman spekulasi breakout di 3560 ini sangat low risk. Kenapa? Kalau dia closing di bawah 3560 ya teman-teman langsung cut loss ya. Ya paling 1-2% lah lossnya, berbanding reward 5%-an kan worth it lah ya. Karena kalau dia jebol 3560 tadi ya, dia akan balik lagi untuk retest support di area 3000-an. Nah, gitu secara teknikalnya teman-teman ya. Jadi itu menarik teman-teman untuk saham tech. Dan kalau kita lihat sih ya, kalau kita lihat pergerakan kemarin itu ada juga yang akum gitu loh ya, yang akum si CP. Nah, cuman ini teman-teman, tech ini kekurangannya dia kurang liquid ya. Kalau teman-teman perhatiin di sini ya. Nah, tuh kan dia bid offernya tuh tipis banget ya. Jadi ya buat teman-teman yang modal kecil lah, kalau teman-teman yang modalnya gede mungkin agak sulit main di tech gitu ya teman-teman ya. Agak sulit. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada akum yang lumayan dari si CP, 5000 lot bahkan sampai ya di 3661 ya. Lagi-lagi average-nya pun tidak terlalu jauh dengan average saat ini, sehingga masih worth it lah untuk kita jadikan watchlist ya. Oke, nah itu tadi teman-teman beberapa stok pick harian yang bisa kita jadikan referensi untuk trading di hari Kamis nanti. Ingat ya teman-teman, ini bukan rekomendasi untuk membeli ataupun menjual ya. Jadi disclaimer on,
resiko ditanggung masing-masing, cuan pun dinikmati sendiri. Ya teman-teman, saya hanya memberikan tambahan referensi buat teman-teman. Ya, nah kalau teman-teman berminat untuk join Telegram kita, link Telegram channel free-nya akan saya letakkan di deskripsi. Teman-teman bisa join di situ, nanti juga akan banyak share WL yang potensial teman-teman. Ya, ada juga news kalau teman-teman males buka artikelnya, bisa tengok nanti di news yang sering di-sharekan di sana ya. Atau kalau berminat untuk join ke grup premiumnya, bisa juga nanti langsung hubungin admin kita aja gitu teman-teman ya. Oke, demikian tadi teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini supaya channel kami semakin berkembang. Dan kalau memang teman-teman merasa bermanfaat dengan video ini, boleh di-like serta di-share ke orang lain supaya semakin banyak orang yang dapat menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.